Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ka'bah. Wassalatu wassalamu ala rahmatillahi lil alamin wa hujjatihi ala nasi ajma'in. Sayyidina wa imamina wa uswatina wa habibina wa muallimina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, keluarga besar jamaah Jimat, soho bapak-bapak, saudara-saudaraku pengurus Hay'ah Tanfidiyah, pengurus jamaah Jimat yang saya hormati, saya muliakan. Langsung saja saya ingin memberikan perumpamaan terlebih dahulu, permisalan. Karena saya dekat sama Dan Budi, contohnya Dan Budi mawon. Umpamanipun garwane Mas Budi nyaosi hadiah, yang remeni nopo Pak Budi? Hadiah nopo? Biasanya pun remeni niku hadiah apa? Nopo? Boten umpamane ya. Yang kemarin dibelikan ini ya. Diberikan sarung. Sarung. Garwane Pak Budi nyaosi sarung. Dicaoskan teng Pak Budi. Sampai enggak hadiah itu, sampai enggak Pak? Sampai. Jadi hadaya al ahya lil ahya, hadiah wong urip kepada orang yang hidup, sampai Pak. Tapi muncul pertanyaan, hadaya al ahya lil amwat, hadiah wong urip kepada orang yang meninggal dunia. Kira-kira ada JNE atau JNT atau kantor pos yang bisa ngirim ke sana enggak, Pak? Enggak, saya tanya betulan ini. Ada enggak jasa ekspedisi, jasa pengantar barang hadiah dari orang yang hidup ke orang yang meninggal dunia? Kalau jasa ekspedisi orang hidup kepada orang hidup ada Pak, kantornya banyak. Dan sampai. Jadi pertanyaannya, hadaya lil ahyai atau hadiah orang yang hidup lil amwati diberikan, dicaosaken, dikirimaken, dipaketaken lil amwati kepada orang yang sudah meninggal. Adalah tentu bahwa doa dan istighfar, ad-du'a'u wal istighfaru, doa dan istighfar adalah hadiah yang layak dan paling baik diberikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi para leluhur, para pini sepuh, sederek-sederek kita ingkang terlebih dahulu mendahului kubur, hadiah untuk mereka yang paling baik adalah istighfar dan doa. Dalilipun nopo Pak Torik? Niki sebelum saya membacakan dalil secara Al-Quran, saya ingin cerita karangannya Imam Nawawi Al-Bantani. Wonten kitabipun Nihayatuz Zain karangan Syekh Nawawi. Syekh Nawawi ngendikan hadaya al ahya'i lil amwati ad-du'a'u wal istighfar. Jadi hadiah sing apik dhewe dienggo wong ingkang sampun mendahului kubur, orang yang sudah meninggal dunia, sing paling apik kuwi doa dan istighfar, memintakan ampun. Lah sakniki kula sebutaken dalilipun Pak. Dalilipun wonten Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 11. Saya baca.
Ya bapak-bapak yang bawa Al-Quran boleh disemak. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna. Orang-orang yang datang sesudah mereka, orang Muhajirin dan orang Ansor, berdoa kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang mendahului dalam iman. Saudara-saudara kami yang mendahului dalam iman. Yo bapak yo ibu sedulure, leluhure, simbah-simbahe, ya kerabat-kerabatnya, tetangganya, siapapun sabaquna bil iman. Jadi Quran surat Al-Hasyr ayat 10 niki dadi dalil bilih doa dan istighfar sampai kepada mayit. Doa dan istighfar sampai kepada mayit. Doa dan istighfar sampai kepada leluhur-leluhur kita yang sudah mendahului kubur, Pak. Ini kemantepan. Ben bapak dan ibu sederek sekalian, anggenipun dongakne niku mantep. Ad'u ilallah ala basirah ana wa manittaba'ani. Jadi kita itu dalam beramal kudu dibarengi ilmu ben mantep. Oh geni iki panas ngerti enak ilmune. Ya ora dolanan geni terusan. Oh mamane wong wedok ayu ki medeni. Ah wi yo ono ilmune. Nggih. Tapi tidak semua wanita cantik membahayakan. Katakanlah apalagi katakanlah saya punya teman, Pak. Dia seorang anggota Kopassus. Di ruangannya, di rumah itu jane senjatane itu sampun didelehke dhuwur lemari, Pak. Tapi qadarullah anake iki ya bridis napa pripun nggih. Ya, anaknya itu kemudian bermain-main iso menek lemari, mengambil degan atau senjata itu. Bapaknya masuk itu gelagapan, Pak. Wedi tenan. Karena apa? Anak ini tidak punya ilmunya. Lah kok nyuwun ngapunten kalau disalahgunakan. Gitu. Senjata itu kalau disalahgunakan oleh sang anak, sementara anak itu tidak tahu ini kalibernya berapa, jarak tempuhnya berapa, kemudian mematikan atau tidak. Gitu. Ini sudah dikokang atau belum, ada isi pelurunya atau enggak tahu. Tapi bagi mereka yang berilmu, Pak, amal gampil, yakin tenang. Kados bapak-bapak ketika ngirim doa tadi betul-betul ala yakinin atas dasar keyakinan. Syekh Nawawi Al-Bantani, Pak, menyebutaken ngeten. Jadi tiyang ingkang meninggal dunia niku, Pak, teng alam kuburipun, nggih. Teng alam kuburipun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani niku nyuwun ngapunten seperti orang mustaghrib, orang yang tenggelam, Pak. Jadi disebutkan ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan saking Nabi, annahu qala, Rasulullah mengatakan, mal mayyitu fi qabri illa ka gharikil mughassaf. Ya. Orang yang meninggal dunia itu seperti orang yang tenggelam, Pak, kelelep. Seperti orang yang tenggelam, kelelep. Oh. Atalibu bi ayyughasu. Orang yang tenggelam tuh minta tolong, tulungono aku, kan jenengan nate tenggelam mboten? Mboten nate, Pak. Kula nate. Saya dulu ya intrane ya kaya-kaya iso renang. Saya di tengah gurun pasir nyemplung oase. Tak kira cethek jebule jero. Mek kelep kula. Umpamane mboten enten cokan ya orang NU, orang dari Rembang sana,
nulungi kula. Alhamdulillah turut ditulungi Mas Coan. Nama aslinya sapa kula malah lali, tapi panggilannya Coan ngoten mawon. Jadi saya ditulung dia. Jadi orang ketika tenggelam ini ngeten-ngeten Pak. Tolong aku. Jadi yutolak, dia itu meminta agar dibantu. Talabul musa'adah, dia meminta bantuan Pak. Yang tadiru dakwatan. Lah niki. Sebagaimana orang yang meninggal dunia di alam kubur itu menunggu doa anak-anaknya. Lah niki. Maka hadisnya nanti yang masuk pada bab ini waladun sholihun yad'ulah. Menunggu pertolongan, menunggu hadiah gitu. Dan hadiah terbaik itu adalah anak yang soleh, keturunan-keturunannya yang mendoakan min ibnihi wa akhihi aw shadiqin lahu, dari anak-anaknya, saudara-saudaranya, kakak-kakak atau adik-adiknya, aw shadiqin lahu, atau kawan-kawan jamaahnya. Di Kiai Jayus sinten meleh dan saudara-saudara kita di jamaah di majelis ini, nah itu menunggu kiriman doa, menunggu hadiah yang paling baik yang kita berikan kepada mereka, doa dan istighfar. Kanat ahabba ilai minad dunya wa ma fiha, dan doa istighfar kita niku luweh apik, luweh becik katimbang dunya lan seisine. Kanggone mayit mau Pak. Mayit boka emas ora doyan. Nggih. Mayit caosi kendaraan mboten doyan. Mayit caosi napa? Duit segepok ya ora doyan. Ternyata yang diharapkan mayit itu napa? Doa dan istighfar. Wonten hadis Rasulullah ngendikan istighfari waladika laka. Istighfare anakmu, ya, istighfarnya anak-anakmu untukmu, membuat kamu makom derajatnya di akhirat kelak mulia. Sebagai istighfar, akeh-akeh istighfar. Maka dalam doa kita yang diajarkan oleh para leluhur nggih Pak nggih. Jadi niki apik ini ngomong ora hafal aku yo gumun. Astaghfirullahalazim li wali walidayya. Ya dah, terus kemudian wali walidayya wali jami'i mayat masyayikhina wa ustazina waliman lahu al-huquq al-wajibah alayya. Gitu Pak. Wa tubu ilaihi. Anda tambahane Pak, ngapunten. Walil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa atubu ilaihi. Niki jarang diamal. Jadi aku memohon ampun kepadamu ya Allah yang Maha Agung, terkhusus untukku sendiri, untuk orang tuaku, untuk masyayikh-masyayikhku, guru-guruku, untuk jamaahku, dan untuk al-huquq al-wajibah. Duweni hak wajib Pak. Contoh kula ngapunten, kula katakanlah Pak Budi apik kali kula, ning kula niku kadang sadar kadang boten. Lah niki lho Pak, hak wajib saya untuk berterima kasih pada Pak Budi. Ada mungkin ya dalam muamalah kan enten kekuranganipun toh. Mungkin saya kurang berterima kasih pada Pak Budi, kurang berterima kasih kepada Mbah Jo, kan gitu. Akhirnya saya doakan setiap orang yang punya hak-hak wajib, kudunya aku menjawab salam aku lali, kudunya aku sumeh plengah-plengeh, delala aku yo kesel terus rupaku merengut, gitu. Rupaku merengut Pak Budi, Pak Tore kok merenguti aku, padahal aku yo ora nek apa-apa. Ini memang rupaku lagi merengut, ngoten lho. Akhirnya ada waliman lahul huquq al wajibah alaiya. Terus kemudian wali jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi. Pun ngoten iki. Itu diistighfari, Pak. Ini penting. Tapi zaman dulu kalau nggak salah mbah saya yang dari Bentangan itu mlebete Randusari Pak nggih. Nggih, leres nggih, Mbah Jo nggih. Randusari nggih. Bentangan cilik niku nggih Randusari nggih. Kecamatan Randusari. Kalau mau mimpin doa ya seperti itu. Mesti istighfar dulu untuk dirinya, untuk keluarganya, kedua orang tuanya, dan seterusnya tadi. Nggih. Para bapak, nah niki kesepakatan ulama.
Kalau kesepakatan ulama berarti ajma'al ulama, para ulama bersepakat. Ajma'an itu apa? Membuat konsensus. Konsensus itu kesepakatan, deal-dealan gitu. Napa melih? Kesepakatan, deal-dealan, konsensus, kemudian ya intinya kesepakatan, sepakat. Berarti seia sekata, pun ngoten mawon. Nggih. Seia persetujuan ala anna du'a alil amwati, sesungguhnya doa untuk orang yang sudah meninggal, leluhur-leluhur kita, yanfa'uhum wa yasiluhum, pasti bermanfaat dan sampai sawabahu, yaitu pahalanya juga sampai. Dalilnya apa? Biqaulillahi tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim fi suratil hasyr ayat 11 kalawau. Dalil niku Pak. Jadi Bapak dan saudara sekalian yang sudah mengamalkan ini mungkin bertahun-tahun, terus kemudian datang orang mentasqid. Tasqid niku apa? Memberi keraguan. Tenan ra teko ora. Nek wong urip jelas teko barange iso dipoto. Ada wong wis mati piye kan ngoten? Pernah enggak berpikir kayak gitu, Pak? Pernah enggak mikir kalau saya ngasih hadiah ke Pak Budi katakanlah. Ngasih hadiah katakanlah apa gitu, Pak Budi ngasih hadiah ke saya. Jelas, nih dikasih hadiah katakanlah tasbih, hadiah Quran, hadiah sajadah, hadiah sarung. Enten bendane niki enten, Pak. Ketok teko tenan. Tapi kalau orang meninggal bagaimana? Nah, itu mungkin bapak-bapak yang kritis pernah berpikir semacam itu. Dan ternyata doa dan istighfar sampai. Nomor 2 adalah sedekah. Riwayat Nasa'i enten. Sedekah niku tenang, teko tenang. Sampai betul. Dalilnya apa? Ummi iftulitat nafsuha. Ibuku itu meninggal. Walam akun ma'a, dan aku tidak membersamai ibuku. Orang ini bertanya, ya Rasul, ibuku sudah meninggal. Kalau umpamanya saya sedekah untuk ibuku itu, ibuku dapat pahala enggak? Rasulullah menjawab, qala na'am. Iya, ibumu dapat pahala. Ada juga hadis yang lain redaksinya, abi qad mata abi. Abi orang tuaku, ayahku meninggal dunia. Walam yusi, dan tidak ada wasiat apa-apa. Orang nek tembung. Lah umpamane orang ono tembung dan meninggalkan harta. Hartanya ini umpamanya saya sedekahkan gimana? Nah, ini kalau dalam fikih, Pak, mungkin boleh disedekahkan kalau sudah dibagi, Pak. Jadi contohnya nih, fulan mati, meninggal dunia, ninggal harta 10 miliar katakanlah. 10 miliar. Terus dua anak di bojo. Anake jek sekolah SD, SMA, kuliah. Lah, dibagi dulu, Pak. Dibagi dulu hakul mawaris, hak orang-orang yang berhak menerima warisan dari dia. Dibagi dulu. Nggak boleh sebelum dibagi warisan itu dibelanjakan untuk sedekah, nggak boleh. Alasannya kenapa? Khawatir ada hak anak yatim, gitu, kepotong dinggo napa? Sedekah. Hake wong yatim iki penting iki. Lah wong yatim nyuwun ngapunten, Pak. Nak ditinggal bapake tenan, usianya masih anak kecil, dhek butuh sekolah, butuh susu, butuh perawatan, pengembangan diri, gitu. Engko nak lanang ya nyuwun ngapunten, ya mas kawin kan gitu. Goleke omah, goleke kendaraan. Maka kalau lebih baik nggih Pak nggih, itu dibagi dulu. Warisan, bayarkan hutang. Lah nanti kira-kira lho Pak ya, anake rumangsa ya, wah bondone bapak ki kathah, suda ra ketang 2% dienggo sedekah, diminta keikhlasannya. Ini sedekah untuk bapak. Jadi sedekah alal mayyit, sedekah lil mayyit, Pak. Bahasanya itu lil mayyit. As-shadaqatu lil mayyit. Sedekah untuk orang yang meninggal. Itu enggak apa-apa. Dan malah justru didorong, Pak. Kalau dulu tuh ada sedekah desa, sedekah kampung itu enten, Pak. Saya tuh yang di daerahnya Pak Sugiman Ngilen itu pundi? Jeponan. Itu tuh enten sedekah kampung, Pak. Sedekah kampung nggih. Ya mriku kathah.
Nah, kemarin saya cerita sama Pak Lurah sama beberapa orang, Pak. Kalau yang ASN itu ya sedekah, Pak, nggak usah nunggu apa? Nggak usah nunggu. Kalau yang di lor-lor, ini kok nak meh panen sedekah atau bar panen, kan kan? Jadi sak kakak panenan itu katakanlah manggilo pengke, Pak. Nah, itu kan itu patah, gitu. Banyak sekali. Nah ini kalau yang ASN gimana? Persertifikasi, Pak. Jadi persertifikasi 3 bulan sekali, katakanlah satu ASN itu dapat 10 juta gitu. Ya udah dipotong 2,5%, nggak apa-apa untuk sedekah keamanan negara dan kampung ini. Bagaimanapun kan dia makan dari hasil Republik Indonesia, dari pajak rakyat, kan gitu. Ya tidak hanya ASN aja, mungkin ya pengusaha juga, ya tidak apa-apa, boleh. Intinya sedekah itu merupakan amal yang baik. Intinya gini, Pak. Memberi pada hakikatnya menerima. Yang saya ceritakan kemarin di jamaah jimat itu, saya sowan ke seseorang yang kebetulan dia itu ya sudah caleg 3 kali ini nanti, Pak. Tapi bukan dapil kita, bukan dapil 5 loh. Dia bukan dapil 5, dia dapil 4. Dapil 4, Pak. Kita ini dapil 5. Orang-orang kepentingan ini ngemplak ini tidak ada kepentingan. Tapi dia bilang kepada saya, Pak, ngapunten, kami juga akan ikut menabung di sana. Semoga tabungan kami di sana bisa kami ambil, bisa kami panen kelak di akhirat. Berarti kan dia punya keyakinan, hartanya yang dia infakkan tidak sia-sia. Ya kan, ngaten? Keyakinannya kan di situ, Pak. Harta yang dia belanjakan itu dia yakin kalau besok di akhirat itu bakal ngunduh, bakal apa istilahnya pun tabungannya iso dipendhet ngoten lho, Pak. Nggih. Ngoten niku nggih. Nah, terus kemudian poin yang berikutnya adalah soal orang yang sakit nggih, Pak nggih. Orang yang sakit, Rasulullah itu pernah menjenguk orang sakit. Doanya gimana? Doanya Allahumma Rabban nasi. Ya Allah, wahai Tuhannya manusia. Tuhannya manusia kabeh. Rabban nasi adzibil ba'sa, yang menghilangkan penderitaan dan penyakit. Isfi, sembuhkanlah dia. Syifaan, isfi syifaan la yughadiru saqama, sembuhkanlah ia dengan penyembuhan yang tidak ada atau tidak menimbulkan sakoma itu rasa nyeri, Pak. Jadi rasa bekas gitu loh. Jadi wong baru operasi kan enten sakitnya, ya toh. Jadi sininya kembali pulih ngoten mawon. Itu salah satu doa yang Rasulullah amalkan sendiri, sighotnya dari Rasulullah, dan doa terbaik itu, Pak, kalau menurut guru saya Yusuf Al-Qaradawi, doa yang berasal dari Quran, berasal dari sunnah Nabi Muhammad sendiri yang ngajari, kemudian doa-doa para wali, para aulia isholihin yang terkenal wali, dekat dengan Allah. Contohnya kalau di sini ya hizib-hizib bahar-bahar yang sudah pernah diuji coba oleh para wali lewat mujarobah. Mujarobah niku ngeten lho. Mujarobah niku kan diambil, kita kan terus kemudian mujarab niku lho, Pak. Oh iki mujarab, iki mujarab, dongane mujarab. Karepe mandi kan itu. Itu mujarobah, Pak, berasal dari kata mujarobah. Mujarobah itu tajribi. Tajribi itu nopo? Percobaan. Dicoba oleh para kiai, para alim ulama. Donga iki dicoba mandi, Pak. Dibaleni mandi, akhirnya jenenge napa? Mujarobah. Maka ada kitab-kitab judulnya Mujarobah Ibnu Sina, Mujarobah siapa ada. Karena pernah dipraktekkan dan kebetulan apa? Mandi ngono lah. Makanya nggih dicoba. Kayak saya pernah di sehari Jumat itu bilang kalau mau apa? Rezekinya lancar, kemudahan apa itu, membaca surat Alam Nasrah niku lho, Pak, arba'ina marrah fi yaum. Dalam satu hari itu 40 kali membaca Alam Nasrah laka sodrok itu. Karena di situ ada ayat Alam Nasrah laka sodrok, bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu. Jadi dadane dhewe iki wis memang lapang, Pak. Ya ora iri, ya ora bakhil, ya ora anyel mbek tanggane, ya to. Dodone anu Alam Nasrah laka sodrok wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Kami angkat beban yang ada di pundakmu. Jane utange yo akeh, ning kok yo plengah-plengeh kan gitu kan. Jane bojone yo galak, wonge kok yo nyuwun ngapunten yo senyum-senyum.
Jadi beban yang ada di pundaknya itu diangkat oleh Allah. Padahal kalau nggak diangkat abot Pak, utangnya akeh, bojone ngomel-ngomel ya toh. Nggih. Alladzi anqadha wa rafa'na laka dzikra fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al 2 kali loh Pak. Bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu sudah selesai pekerjaan, bangkit lagi, kerja lagi, dan kepada Tuhanmu lah kamu akan wa ila rabbika farghab itu, dan kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Berarti ngarepe Gusti Allah, Pak. Orang ngarep liyane. Ngarep liyane wis insyaallah kecewa, Pak. Iya, ngarep menungsoe kecewa. Ngarepe Gusti Allah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi. Tadi yang saya dengar dari sana gitu. Pak Edi ini baca ya mu'ti wa ya mani ya nafi wa ya tor gitu Pak. Iya. Dia menyebut asma husna itu tinggi loh Pak. Kalau memaknai ya mu'ti itu berarti yang sing ngeki Gusti Allah. Wa mani berarti sing ora ngeki ya Gusti Allah. Jadi umpamane nek wong ngeki iku ya nggerake Gusti Allah. Ana wong ora ngeki sing melarang sing mencegah ya Allah. Wa nafi wa tor. An-nafi itu Allah, yang memberi manfaat itu Allah. Wador yang memberi mudarat itu Allah. Ada orang dicokot kala jengking loro, 3 dina ora mari-mari. Ning enek wong dicokot kala jengking gor sejam 2 jam mari. Lah niki yo Allah. An-nafi wa wador kan gitu. Nggih, niki mungkin pun niki mawon yang bisa saya sampaikan kurang lebih nggih. Antawisipun 30-an menit, nggih mugi-mugi bermanfaat untuk saudara-saudara sekalian. Mungkin ada pertanyaan, monggo, tidak apa-apa. Kalau mau ada tanya jawab, dipersilahkan. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Keberkatan khusus di mateng keluarga besar Pak Mukmin, zuriah-zuriah beliau, anak-anak beliau, keluarga beliau, sederek-sederekipun, kakak adikipun, orang tuanipun, dan juga umumnya keluarga jamaah jimat lah. Jamaah jimat yang kami banggakan, semoga ini menjadi seperti yang sering saya ucapkan, kapal yang mengantarkan kita ke Jannatul Naim lah, wonten mawon. Kira-kira nanti rombongannya jimat itu ngenten gendirone jamaah jimat kan. Saya pernah saya pernah istilahnya berkhayal seperti itu. Oh jimat iki di kapal dhewe terus napa ada gendirone jimat gitu loh ya. Jadi karena jimat senengane sholawat ya, pakai ada tulisan apa muhibbun nabi, pecinta Nabi Muhammad, gede banget. Nah, kalau genderanya kira-kira ukuran 1 kilometer, padahal jaraknya adoh, ya loh. Nabi Muhammad di sana, kita bahkan berabad-abad dengan Nabi, dilihat, itu kok gendera gede kayak apa kayak malaikat tolong diperiksa gitu, dicek gitu. Ya Nabi itu jamaah, manggone ning Kismoyoso. Senangane mendoakanmu, memujimu, bersolawat padamu. Ya udah, suruh ke sini, tarik di dekatku sini ya, moga-moga gitu saja. Ya, moga-moga seperti itu. Ya itu hayalan saya, tapi ya moga-moga ngoten itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.